Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Soshum Sosiologi dengan kode 752 tahun 2014 bagian yang kedua. Baiklah. Nah, untuk bagian yang kedua ini merupakan pertanyaan yang berhubungan dengan pernyataan kemudian alasan ya. Jadi ada 5 pilihan jawaban. Dipilih A ya jika pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, kalau seandainya pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat, maka pilihlah B. Kalau pernyataannya benar, tapi alasannya salah, maka pilihlah C. Kalau pernyataannya salah, namun alasannya benar, maka pilih D ya. Nah, jika pernyataan dan alasan keduanya salah, maka pilih E. Nah, ini harus diperhatikan ya, petunjuk untuk menjawab. Baiklah, kita akan mulai pembahasan dari soal yang pertama. Nah, ini ya, soal yang pertama. Seringnya media massa menayangkan tindak kejahatan menjadi penyebab tumbuhnya anggapan perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang wajar. Sebab proses belajar dari perilaku menyimpang dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan boleh dilakukan. Oke, konteks soal ini adalah berbicara mengenai perilaku menyimpang ya dan hubungannya dengan media. Oke, sekarang kita bahas dulu pernyataan ini ya. Seringnya media massa menayangkan tindak kejahatan menjadi penyebab tumbuhnya anggapan perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang wajar. Apakah pernyataan ini benar? Ya, pernyataan ini tentu saja benar. Ini menunjukkan bagaimana peran dari media massa ya. Tidak jarang ya kita lihat ya perilaku-perilaku menyimpang itu disebabkan karena mereka menonton ya tayangan-tayangan melalui media massa. Bagaimana cara mencuri, menghipnotis dan lain sebagainya. Nah, ini tayangan ini bisa mengakibatkan seseorang menganggap bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang wajar, yang boleh dilakukan. Ini benar ya pernyataannya ya. Nah, kita lihat penyebabnya. Proses belajar dari perilaku menyimpang dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan boleh dilakukan. Ya, karena perilaku menyimpang itu semua berasal dari proses belajar juga ya. Jadi seseorang itu berperilaku menyimpang itu dari proses belajar. Ketika mereka mempelajari nilai-nilai atau norma-norma yang bertentangan dengan norma masyarakat, maka pada saat itu mereka sudah mempelajari tentang perilaku menyimpang ya. Mereka telah mempelajari tentang perilaku menyimpang. Jadi pernyataan ini juga benar. Nah, untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah A, karena pernyataannya benar, kemudian alasannya juga benar, dan antara keduanya terdapat hubungan sebab akibat ya, terdapat hubungan sebab akibat. Nah, inilah penjelasan untuk soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita akan lanjut soal yang kedua. Tindakan kekerasan biasa dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak yang tidak berdaya. Oke. Penyebabnya, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk berperilaku sesuai dengan pemilik kekuasaan. Oke, kita lihat yang pertama ya. Ini membahas mengenai tindak kekerasan ya, tindakan kekerasan. Biasa dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Apakah pernyataan ini benar? Benar ya, benar ya. Misalkan ya kekerasan yang dilakukan oleh ya senior terhadap juniornya. Kenapa? Karena senior itu lebih berkuasa ya, lebih berkuasa. Mereka memiliki kekuasaan yang lebih sehingga mereka melakukan tindak kekerasan atau juga kekerasan yang dilakukan oleh aparat misalkan ya, aparat misalkan ada tindakan ya karena mereka memiliki kekuasaan ya, kekuasaan kepada pihak yang tidak berdaya. Nah, ini yang disebut apakah ini benar ya? Tentu saja pernyataan ini benar. Kemudian yang kedua, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pemilik kekuasaan. Nah, apakah alasan ini benar? Benar. Ini merupakan definisi dari kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pemilik kekuasaan. Nah, ini benar. Pernyataan benar, kemudian alasannya benar. Namun kita lihat apakah antara kedua ini terdapat hubungan sebab akibat. Pernyataan menjelaskan tentang tindak kekerasan ya, sementara
alasan di sini menjelaskan tentang definisi kekuasaan. Artinya keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Baiklah, kita lanjut. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan akses teknologi mempengaruhi kecepatan perubahan suatu masyarakat. Sebab pendidikan dan teknologi dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam di sekitarnya. Oke, kita analisis dulu untuk pernyataannya ya. Tingkat pendidikan dan akses teknologi mempengaruhi kecepatan perubahan suatu masyarakat. Apakah pernyataan ini benar? Absolutely, ini merupakan pernyataan yang benar. Karena cepat atau lambatnya perubahan suatu masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan juga teknologi. Ya, kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat kita karena meningkatnya atau membaiknya tingkat pendidikan masyarakat. Dan begitu juga dengan pengaruh teknologi ya. Semakin cepat kita mengadaptasi atau mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, maka itu akan mempengaruhi perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Ya, seperti kita lihat sekarang ya, dengan akses teknologi ya, terutama sekali teknologi informasi, maka ini mempercepat ya perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat ya, dengan adanya aplikasi-aplikasi online dan sebagainya. Ini sangat cepat ya perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini benar berarti pernyataannya. Kemudian kita lihat penyebabnya. Pendidikan dan teknologi dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam di sekitarnya. Ya, seperti kita lihat ya, dengan pendidikan ya, kita bisa mengetahui bagaimana mengolah tanaman agar mendapatkan hasil yang lebih baik, bagaimana mengolah perkebunan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalam bidang perikanan, bagaimana mengelola perikanan agar hasilnya lebih baik dan lain sebagainya, dalam mengelola hutan ya, dalam mengelola industri, pertambangan dan lain sebagainya. Nah, dengan pengetahuan dan teknologi itu kita bisa memanfaatkannya ya untuk mengoptimalkan ya potensi alam yang ada di sekitar kita. Ini tentu saja alasan ini juga benar. Apakah ada hubungan sebab akibat? Ya tentu saja ya. Tentu saja antara pernyataan dan alasan ini terdapat hubungan sebab akibat ya. Karena ini menjelaskan tentang bahwa pendidikan dan teknologi mempengaruhi kecepatan perubahan suatu masyarakat, sementara itu disebabkan oleh apa? Karena dengan pendidikan dan teknologi dijelaskan di sini bisa membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam di sekitarnya. Jadi antara kedua ini terdapat hubungan sebab akibat. Maka jawaban yang benar adalah A ya. Nah, inilah pembahasan kita untuk soal bagian yang kedua. Ya, masih ada soal yang keempat. Oke. Agar dapat berinteraksi sosial, setiap warga baru dalam masyarakat harus mempelajari pola kehidupan masyarakatnya. Oke, kemampuan seorang warga baru memainkan peran yang ada dalam masyarakat merupakan jaminan untuk dapat diterima masyarakat dalam berinteraksi sosial. Oke, kita lihat apakah pernyataannya benar. Agar bisa berinteraksi, maka seseorang harus belajar pola kehidupan masyarakatnya. Ini tentu saja pernyataan yang benar. Kenapa? Sesuai dengan pepatah, lain lubuk lain ikannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita harus mempelajari. Kalau kita orang baru, kita masuk ke suatu masyarakat, maka kita harus mempelajari bagaimana polanya, bagaimana nilai dan norma yang ada pada masyarakat tersebut. Ya, kita harus belajar. Kenapa? Karena kemampuan seseorang memainkan peran yang ada dalam masyarakat merupakan jaminan untuk dapat diterima masyarakat dalam berinteraksi sosial. Kalau seseorang sudah paham ya nilai dan norma seperti apa, pola pergaulan seperti apa, sehingga dia bisa memainkan peran tersendiri ya. Nah, ini adalah salah satu jaminan supaya dia bisa diterima oleh masyarakat dalam berinteraksi sosial. Nah, tentu saja alasan ini juga benar dan ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau artinya apa? Kalau seseorang tidak bisa mempelajari pola ya, artinya dia tidak akan diterima ya, dia tidak mendapatkan jaminan untuk bisa diterima dalam berinteraksi dalam masyarakat baru tersebut. Nah, berarti untuk soal nomor 4 jawaban yang benar adalah
A ya, karena pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk bagian yang kedua soal soshum sosiologi tahun 2014. Semoga bisa dipahami dengan baik, mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk belajar. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan di video yang ketiga ya, untuk bagian yang ketiga soshum sosiologi tahun 2014. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.